Sekali lagi selamat datang di dalam program kita yang sudah memberkati begitu banyak orang percaya, yaitu Rest Area. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, Rest Area memiliki sebuah konsep bahwa ini adalah bagaikan oasis. Di tengah-tengah perjalanan seorang musafir yang panjang sekali, tentunya di tengah jalan dia akan lelah. Dan ketika lelah itulah diperlukan oasis. Demikian juga perjalanan kehidupan kita. Begitu banyak hal yang sudah kita lakukan di masa lalu dan kita bisa rehat sejenak, kita flashback ke belakang, menyegarkan diri supaya kita memiliki kekuatan kembali untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup kita dan mencapai kerinduan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya ini adalah tempat yang tepat buat Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, anak-anak muda juga untuk melepas lelah dari semua hektik dan juga kegiatan yang sangat padat dan kita mendapatkan semangat yang baru. Dan hari ini kita memiliki topik yang sangat-sangat panas, yang sangat-sangat hot, yaitu bahasa roh dan buah roh. Dan temanya kali ini adalah buah roh tanpa bahasa roh. Wow, ini menarik sekali dan kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat mahir dan pakar di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah Bapak Sudarmaji dan juga Dr. Pastor Paul Kerem. Pak Sudarmaji boleh menyambut setiap pemirsa Pak, silakan. Ya, salam saudara semua. Haleluya. Dan Pak Sudarmaji adalah seorang gembala sidang dan juga seorang dosen teologi. Sehingga kita akan mendapatkan banyak sekali insight dan juga wawasan-wawasan yang memiliki dasar yang sangat kuat. Haleluya. Dan juga kita memiliki seorang narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan adalah sebuah kehormatan kita bisa bersama-sama dengan Dr. Pastor Paul Kerem. Oleh karena beliau adalah pengajar internasional, penulis buku, dan juga gembala sidang di Ulysses, Pennsylvania. Hello, Pastor Paul Kerem. Would you please greet all the people who watch our program? Yes, a great joy to be with you. God bless you abundantly. Wow, it's such a great to have you here in Indonesia. So, how many times have you been visiting Indonesia? Well, it's 32 years. It's 32 years. And have you gone to many places, many islands? Almost everywhere, yes. Wow, powerful. Sumatera, Java, Borneo, Sulawesi, NTT, Kupang, and many other places. Yes. We are so blessed to have you here. Thank you. Okay, thank you Pastor Paul Kerem. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sekali lagi seperti yang saya sampaikan. Dan saya akan memulai dulu dengan Bapak Sudarmaji. Pak Sudarmaji ini memang adalah satu topik yang tidak pernah usang ini Pak. Yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karunia Roh Kudus dan juga buah roh. Jadi ada pandangan tentunya secara umum, ada kalangan-kalangan di dalam orang percaya yang meyakini bahwa diperlukan ataupun kita perlu yang namanya kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, apalagi hari Pentakosta kita rayakan dan memiliki pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus dengan berbahasa roh dan sebagainya. Tapi juga kita melihat ada sisi lain dari orang percaya yang memang memiliki paham satu paket komplit ini ketika selamat. Yaitu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lalu yang penting adalah buah pertobatan. Melakukan semuanya dengan baik secara karakter dan that's it. Itu saja sudah cukup. Nah, secara pandangan Bapak bagaimana menyikapi dua hal ini Pak? Monggo Pak, silakan. Ya, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus Juru Selamat, kita disebut bertobat, berarti meninggalkan hidup lama, lalu buka hati dengan iman, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti orang percaya Yesus itu pasti diselamatkan. Tetapi
firman Tuhan mengatakan kerjakanlah keselamatanmu itu. Jadi tidak cukup orang hanya bertobat dan percaya. Dia harus diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus gitu. Nah, salah satu karunia tentu bahasa roh ya. Ya. Nah, cuma ada gereja tertentu yang menekankan orang harus berbahasa roh. Gereja yang lain bilang, oh bahasa roh sudah lewat gitu. Menurut saya, Alkitab itu firman Allah. Dan firman Tuhan menjamin bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap tinggal tetap sampai selama-lamanya, kekal gitu. Saya yakin sampai hari ini ada karunia bahasa roh. Dan tentu banyak karunia-karunia yang lain. Nah, karena ada karunia yang lain tentu tidak semua orang harus berbahasa roh. Tetapi kalau dia diberi karunia bahasa roh ya jangan malu-malu gitu. Cuma kalau belum dikasih karunia bahasa roh jangan paksa Tuhan. Ya kan? Akhirnya nggak bisa bahasa roh, kursus bahasa roh gitu. Kursus bahasa roh. Ya aneh. Ada ya Pak ya. Saya pikir kursus bahasa Inggris saja nggak lulus-lulus, masa kursus bahasa roh. Ya kan? Nah, gurunya siapa? Saya sangat yakin kalau orang itu memiliki Roh Kudus gitu. Terus kemudian dipenuhi Roh Kudus itu. Tanda paling sederhana itu ada buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan seterusnya gitu. Ya itu kira-kira begitu Pak. Nah yang menarik adalah Pak, bagaimana dengan orang-orang yang berkata, loh saya nggak dapat nih karunia-karunia ini. Saya sudah doa, saya nggak dapat, ya berarti memang saya di kelompok yang tadi yang pertama. Atau bagaimana ini Pak? Oh, duduk perkaranya ini. Enggak selalu ya, karena karunia itu banyak. Saya pernah mendengar orang mengatakan karunia itu ada 9 gitu. Menurut saya kurang itu, karunia itu banyak sekali. Jadi karunia itu sangat banyak, karena karunia itu intinya pemberian Tuhan. Ya, kalau ada golongan karismatik sebenarnya karis itulah kasih karunia Tuhan gitu. Dan itu banyak sekali. Tentu saya sendiri bertobat di GBIB loh Bapak Ibu, gereja Protestan. Wow. Tetapi saya sekolah di Injili dan pelayanan di gereja karismatik. Nah boleh cerita Pak, bagaimana nih pengalaman perjalanan kerohanian Bapak nih bisa begini? Saya dulu kan bukan orang Kristen ya, tapi saya bertobat itu dengan cara yang ajaib gitu. Dan saya bertobatnya di GBIB, itu di Jakarta Barat. Lalu saya sekolahnya di I3 Batu Malang, terus saya 21 tahun melayani di Tiberias itu. Gereja karismatik yang sangat terkenal itu ya kan. Jadi memang pengalamannya itu sangat banyak sekali gitu ya. Saya yakin orang bisa percaya Yesus itu. Saya menemukan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus gitu. Jadi saya yakin Roh Kudus jamah saya sehingga saya bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Kan dulu dibilang orang Kristen aneh, masa manusia dijadikan Tuhan gitu. Nah setelah saya jadi Kristen ajarannya nggak ada satupun yang menyebutkan manusia dijadikan Tuhan. Justru Tuhan jadi manusia. Gitu. Sehingga Tuhan yang paling mengenal manusia itu ya Tuhan yang pernah jadi manusia. Itulah Yesus gitu. Nah makanya apa menurut Pak Sudarmaji, apa ada memang unsur kesombongan nih dari kalangan-kalangan tertentu yang bilangnya wah saya punya karunia, kamu nggak punya berarti kamu levelnya level bawah nih, kita nih level-level tinggi nih. Jadi ada eksklusivitas, merasa lebih kudus. Bahkan ada pembicara yang berkata kalau nggak bahasa roh nggak masuk surga. Nah yang begini-begini bagaimana Pak Sudarmaji menanggapi? Ya memang ada orang yang sombong. Tetapi jangan sampai karena ada beberapa orang yang sombong terus kita nggak percaya tentang karunia-karunia roh. Termasuk bahasa roh gitu. Cuma memang ada yang kebablasan bahasa roh itu kayak dipaksakan gitu. Jadi ada yang mengharuskan, ada yang seperti anti gitu. Saya sendiri punya pengalaman yang unik ya. Saya pernah waktu kecapean gitu saya sebenarnya nggak suka mengeluh gitu. Tapi waktu itu saya bilang aduh Tuhan saya capek gitu. Malam-malam nggak ada yang tahu, saya belum tidur kehujanan gitu. Tiba-tiba saya dapat karunia bahasa roh. Sendiri nggak ada yang menyaksikan. Nah di situ saya bahasa roh terus akhirnya saya merasa plong gitu ya. Akhirnya kayak merdeka gitu. Tetapi saya juga punya pembantu yang doanya luar biasa
dia berbahasa roh setiap saat gitu. Tapi yang heran, waktu itu saya belum punya anak ya. Kok rinso 2 kilo 1 minggu hilang, habis. Gula 1 kilo 1 minggu habis. Padahal saya nggak minum pakai gula ya kan. Jangan-jangan dicampur rinso sama gula, Pak. Terus saya tanya sama pembantu itu. Kalau saya tanya kok rinsonya habis gitu. Dia langsung bahasa roh. Saya heran loh. Ditanya rinso kok bahasa roh ini. Apakah ini bahasa roh yang asli gitu. Jadi kayak begitu ya. Terus ada juga kalau saya mengkonseling orang itu yang mau nikah, saya tanya kamu pernah putus enggak gitu. Kalau pernah kenapa putus gitu. Yeah. Kan orang Kristen itu harus konsisten gitu. Yeah. Nah pernah ada yang jawab putus Pak. Kenapa putus gitu. Nah calon suami saya dulu pendeta gitu. Tapi saya putus. Kenapa? Pendeta ini suka pinjam duit sama saya. Pas saya tagih, ya pacarnya. Yeah. Pas saya tagih selalu bahasa roh dia gitu. Nah, akhirnya saya pikir wah ini gimana nih gitu. Saya lihat kok bahasa rohnya bagus, karakternya nggak bagus gitu. Akhirnya saya putus gitu. Hutang dengan bahasa roh selesai Pak maksudnya ya, gitu. Itu problemnya itu kan. Saya sendiri ngalami bahasa roh, saya percaya Alkitab itu ada karunia bahasa roh. Tapi tidak boleh dipaksakan karena banyak karunia yang lain gitu. Yang penting ya itu dia. Ada buah roh yang kelihatan gitu. Yes. Ya. Wow. Pak Sudarmaji, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sehingga semua kita mulai bisa terbuka dan kita belak-belakan ya Pak ya. Mengenai hal ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang mendalam. Melalui Pastor Dr. Paul Kerem. Dan kita mengerti betul-betul esensi dari karunia-karunia Roh Kudus. Dan juga buah-buah roh. Pastor Paul Kerem, this is your time. Please share the word of God. We want to talk about the divine nature that God wants to develop in us. Nah, hari ini kita mau membahas sebetulnya sifat-sifat Tuhan yang harus muncul dalam hidup kita. This is called the fruit of the Spirit. Yang istilahnya disebut dalam Alkitab buah roh. In Galatians 5, verse 22 and 23. Tentunya kita bisa lihat itu semua di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Listen to these 9 characteristics of God's nature. Di sini ada 9 karakter dari sifat Tuhan sendiri. God wants to develop all of these in us. Tuhan ingin mengembangkan semua ini. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Long suffering, goodness, gentleness, and faith. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Meekness, self-control. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Against these things there is no greater law. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. This is what the Holy Spirit wants to produce in our lives. Bapak Ibu sekalian, ini semua ingin dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. And those who live in the Spirit and who walk in the Spirit. Orang-orang yang berjalan dan juga hidup di dalam Roh Kudus. Those who continually abide in the Holy Vine. Yaitu orang yang selalu terkoneksi dengan pokoknya, yaitu pokok anggur. These beautiful fruits display unselfishness. Sehingga buah-buah tadi melambangkan bahwa hidup kita ini gak egois. Spiritual strength. Ada kekuatan rohani di dalamnya. The very nature of the Lord. Dan inilah sifat Tuhan sendiri, saudara. All of these 9 fruits of the Spirit are divine strengths. Karena semua 9 buah roh ini adalah kekuatan ilahi. All right, let's talk about love. Contohnya kasih. Love is the strength to put others first before ourselves. Kasih adalah kekuatan untuk mendahulukan orang lain sebelum kita. It's the strength to be unselfish. Yaitu kekuatan supaya kita nggak egois hidupnya. To bear and endure all things. Dan bisa bertahan menghadapi segala sesuatu.
God's joy is our strength. Yang berikutnya kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. That's what we're told in the book of Nehemiah. Dalam Nehemia disebutkan demikian. The joy of the Lord is our strength. Bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. When we have God's joy, it cleanses us of depression, anxiety. Jadi waktu kita punya yang namanya sukacita Tuhan, semua namanya depresi, kekhawatiran hilang. Peace is strength. Damai adalah kekuatan. Remember when the disciples were in a terrible storm at sea? Ingatkah kita waktu para murid sedang tengah badai di Galilea? They were terrified. Mereka itu gemetar, ketakutan. Where was Jesus? Yesus ada di mana? He was sound asleep. Dia ternyata istirahat, saudara. And they came and said, Master, don't you know we're going to perish? Dan mereka semua bertanya, Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? The Lord gets up and rebukes the storm, and there was a great calm. Kemudian Tuhan bangkit, dia hardik itu badai menjadi reda. He is the Prince of Peace. Dialah Raja Damai. Long suffering. Berikutnya ada kesabaran, panjang sabar. It's strength not to give up, Kekuatan supaya kita tidak pernah putus asa. but to endure difficulties and bad situations. Kita sanggup melewati yang namanya kesukaran. Melewati situasi-situasi sukar. Gentleness is a strength. Berikutnya kemurahan juga adalah Not to be kekuatan. rough or abrasive to other people. Artinya murah hati, tidak garang, tidak meledak-ledak menghadapi orang. Goodness Kebaikan is the strength to be morally strong. adalah kekuatan supaya kita secara moral itu kuat. It considers what is eternally best for other people. Memikirkan apa yang paling baik bagi orang lain. Faith, Iman atau kesetiaan. the strength to overcome the world, the Yaitu flesh and the devil. Kekuatan mengalahkan yang namanya dunia, kedagingan, dan iblis. To bring us through dark trials. Sehingga kita bisa lewati semua masa-masa kelam dan gelap. Meekness. Kelemah lembutan. Jesus said, I am meek and humble. Yesus berkata, aku ini lemah lembut, rendah hati. If you learn this from me, you can find rest in your soul. Belajarlah hal ini kepadaku, maka jiwamu mendapatkan ketenangan. Meekness is the strength not to retaliate, not to fight back. Jadi inilah kekuatan, saudara. Supaya kita bisa menahan semua serangan dan tidak membalas. When Jesus was going to the cross, Ketika Yesus ada di kayu salib, he was being punched and stabbed and criticized and everything. di dalam perjalanannya itulah dia bahkan ditusuk, dia bahkan diludahi dan sangat direndahkan. He did not fight back. Dia tidak membalas. On the cross, he said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Bahkan dia berkata, Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Temperance. Lalu kesabaran. Yes, this is the strength. It's actually strength to abstain from wrong appetites and wrong passions. Dan penguasaan diri adalah kekuatan untuk tidak dikendalikan oleh ambisi dan juga satu angan-angan yang besar, saudara. Christian maturity is measured by one main thing. Jadi yang namanya kekristenan sejati ukurannya satu. Matthew 7 verse 20. Coba kita lihat Matius 7:20. By their fruit you know them. Oleh buah-buahnya lah engkau mengenal mereka. We measure a man's character Bagaimana mengukur karakter seseorang? not by the gifts of the Spirit, but by the fruit of the Spirit, their character. Karakter itu adalah bukan karunia Roh Kudus, tapi buah roh. Now, many of the Judaizers
were not ruled by these fruits. Sayangnya banyak orang-orang Yahudi tidak punya buah roh ini. They were drawing men to themselves, not to God. Mereka semua menarik perhatian orang lain pada diri mereka, bukan pada Tuhan. These Pharisees and scribes did not have the love of God in them, Orang-orang Farisi dan juga orang Saduki tidak punya kasih or Tuhan. his joy or peace. Tidak punya sukacita atau damai. They had such an appetite to control and promote themselves. Gairah mereka hanyalah untuk meninggikan diri sendiri. They didn't care about the eternal welfare of other people. Mereka tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain. They were motivated with envy and jealousy. Mereka digerakkan dengan kecemburuan dan iri hati. Yes. This is a very important subject. Karenanya ini adalah poin yang sangat penting. All of these 9 fruits of the Spirit reveal God's nature. Semua 9 dari buah roh ini adalah sifat Tuhan. God is these very things. Tuhan sifatnya adalah 9 daftar tadi. We are told that God is love. Sekali lagi, Allah itu kasih. In 1 John 4:16, 1 Yohanes 4:16. He is joy. Dia adalah sukacita. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan. Nehemiah 8:10. Nehemia 8:10. Peace. Juga damai. Jesus is called the Prince of Peace. Yesus disebut Raja Damai. In Isaiah 9 and verse 6. Yesaya 9:6. He is long-suffering. Dia panjang sabar. He's very gracious and merciful. Dia sangat penuh belas kasihan. Just read Exodus 34 verse 6. Juga di dalam Keluaran 34 ayat 6. He appeared to Moses Dia tampakkan diri pada Musa. and expressed his character. Dan Tuhan menunjukkan sifat-sifatnya. The Lord was very long-suffering and kind. Tuhan sangat baik, dia sangat sabar. Gentleness is another fruit of the Spirit. Juga kemurahan salah satu buah roh. When we read Psalm 18 verse 35, Di dalam Mazmur 18 ayat 35, this is what David said. Daud berkata begini, Thy gentleness has made me great. yaitu kemurahanmu lah yang membesarkan aku. Goodness. Kebaikan, He is abundant in goodness and truth. dia berlimpah di dalam kebaikan dan kebenaran. You read that in Psalm 34 verse 8. Mazmur 34:8. Faith. Iman. The Apostle Paul said this, Paulus berkata, I live by the faith of the Son of God. aku hidup dari iman anak Allah. Meekness. Kelemah lembutan. Jesus said this about himself. Yesus berkata terhadap dirinya, I am meek and humble in my heart. aku ini lemah lembut dan rendah hati. In Matthew 11:29. Mazmur 11:29. All of these are divine strengths. Jadi kita lihat semua ini adalah kekuatan Tuhan. They are God's very nature. Inilah semua yaitu sifat-sifat Tuhan. Temperance or self-control. Yaitu yang namanya penguasaan diri. Therefore will the Lord wait that he may be gracious to you. Dan biarlah kita semua menjadi besar oleh karena kasih karunia Tuhan. God is very patient. Tuhan itu sabar. Amen. He wants to develop all of these qualities in us more and more. Dia ingin mengembangkan kualitas kita lebih dan lebih lagi. We need to grow in the Spirit. Mari kita bertumbuh di dalam roh. Amen. Amin. Thank you, Lord. So all of these 9 fruits of the Spirit reveal the very nature of God. Jadi 9 buah roh ini adalah sifat Tuhan sendiri.
So we want all of these fruits abounding more and more in us. Kita ingin semua buah roh ini bertumbuh lebat. And as they grow in us, we'll become more and more like the Lord Jesus. Sebagaimana semua bertumbuh lebat, kita semakin seperti Yesus. We want to be conformed to His image. Kita ingin menjadi sama dengan We gambarnya. want to be very compatible with the Lord. Kita ingin segambar dengan Tuhan. God wants close friends. Tuhan ingin sahabat. So there is no higher law than this. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari ini Thank you, semua. Lord. You know, many people today focus on the gifts of the Spirit, not the fruit of the Spirit. Banyak orang percaya fokusnya sekarang adalah dalam karunia, tetapi bukan dalam buah. Now there are 9 gifts of the Spirit mentioned in Corinthians. Di dalam Korintus ada 9 karunia. The word of knowledge, prophecy, the gifts of healing, Seperti karunia pengetahuan, kesembuhan, dan juga hikmat. but we also need the very nature and character of God. Tapi kita juga harus memiliki sifat dasar Tuhan. Yes. I want to close with Matthew 7:22 to 24. Saya ingin menutup yaitu di dalam Matius 7:24. This is a picture of the judgment day of Christ at the end of time. Inilah gambaran penghakiman akhir, saudara. Many will say to me on that day, Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Lord, Lord, we prophesied in your name. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? We've cast out demons in your name. Mengusir setan demi namamu. We've done all these wonderful works in your name. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. And the Lord has to sadly reply, Pada waktu itulah aku harus berterus terang kepada mereka. Depart from me, you who continually practice iniquity. Aku tidak pernah mengenal engkamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian Yes, penyembuat used kejahatan. by God with the gifts of the Spirit, but no fruit of the Spirit. Inilah orang-orang yang dipakai dengan kuasa karunia Roh Kudus tetapi tidak memiliki buah. The gifts of the Spirit are very important, Memang karunia-karunia Roh Kudus sangat penting. but we also need the fruit of the Spirit. Dan juga kita membutuhkan buah roh. Amen. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Wow, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya percaya program seperti ini yaitu di dalam rest area pastinya akan memberkati Anda luar biasa dan nantikan kita di dalam program-program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi. Kita beri salam kepada semua orang. Pastor Yeah. Paul, we say goodbye to others. Salam, Bye-bye. salam, salam. God bless you.